Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wan nafa' wal intifa' wal ifada awil istifada wal has wa tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair wa ibtigha wajhillah mardatihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma iftah alaina futuhul arifin wa faqihna fid din wa ja'alna minal ulama'il amilin al-mukhlisin wa 'allamna at-ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pembahasan materi yang sudah kita bahas di minggu yang lalu itu ialah dua rukun daripada rukun shalah, yaitu masalah takbiratul ihram, dan yang kedua rukun yang ketiga, maksudnya daripada rukun shalah ialah berdiri bagi yang mampu. Apa itu berdiri bagi yang mampu? Jadi sebelum kita pindah ke pembahasan selanjutnya, mungkin ada yang kemarin mau bertanya masalah takbiratul ihram sama masalah berdiri. Mungkin ada? Tak mungkin ada saudara kita. Kemarin kan sudah ada yang bertanya. Kenapanya ada yang belum mungkin? Kira-kira? Lalu po, itu baru seminggu. Ya itu susahnya ya dah. Ya, tak apa-apa, yang penting kita murojaah aja atau ngulang sedikit pembahasan yang telah lalu. Ya. Maklum faktor ya. Iya. Dan Masya Allah yang muda-muda macam kita. Masya Allah masih muda. Berapa umur? 30 masih muda. Baru 35, Masya Allah. Baru 35, iya. Oke, taib. Adapun terakhir pembahasan kita kemarin ialah pembahasan rukun yang ketiga daripada rukun solat, yaitu berdiri atas yang mampu pada solat yang wajib. Jadi apapun itu sifat solat yang wajibnya kemarin sudah kita bahas juga, salah satunya min maktubin daripada solat 5 waktu, terus wa mandurin dan solat nazar, terus wa fardi kifayatin dan salat fardu kifayah, datu wa misluhu ala masuratil fardi kal muadati, seperti yang satu gambaran atau serupa dengan yang wajib itu ialah seperti mengulang solat. Mengulang solat wajib itu kan memang secara hukumnya sunnah, tapi dia gambarnya rupanya itu seperti apa? Sama halnya dengan solat wajib juga, bahkan niatnya tetap niat wajib. Usalli, contohnya usalli fardal isya'i 4 raka'atin, usalli fardha, ya, walaupun itu solat yang keduanya. Nah itu juga wa sholati sobi dan solat anak kecil. Nah solat anak-anak yang belum baligh, maksudnya sobi sini yang belum dewasa,
yang belum sampai umur, nah, dia sholat wajib, misalnya sholat ngikut dengan kita, sholat zuhur, sholat apa, tetap wajib yang namanya berdiri itu juga wajib. Sekalipun hukum dibebankan akan wajibnya belum jatuh kepada dia karena dia belum baligh sekalipun. Nah itu tetap. Dan adapun urut-urutan kemampuan di dalam berdiri itu sudah kita jelaskan kemarin. Pertama, kalau tidak mampu berdiri duduk, kalau tidak mampu duduk berbaring, kalau tidak berbaring nyelentang, atau tidak mau menyelentang itu menghadap ya kiblat kakinya, dan begitulah seterusnya. Kemarin sudah kita bahas panjang lebar itu. Aha. Kalau kondisi orang sakit sedang pasang infus segala macam itu gimana? Iya. Yang nggak bikin sahnya kenapa? Nah, kenapa emangnya? Tetap sholat. Cara melaksanakan sholatnya orang sakit yang sedang diinfus pasang. Iya, ya semampunya lah. Yang jelas, iya. Tetap, ya semampunya lah. Kalau dia mampu baring, ya sudah baring itu aja. Kalau untuk menghadap kiblat kan tidak mungkin karena susunan tempat tidur kan rumah sakit. Nah itu yang repotnya, memang harus. Mau tidak mau. Harus. Kalau masalah kiblat itu harus mau tidak mau. Iyalah. Jadi sebenarnya iya. Iya betul. Nah itu makanya. Salnya kan banyak orang. Ya. Benar. Yang mepet-mepet. Ya terserah, maksudnya sebenarnya kita dari kalau masalah ini sebenarnya, apalagi misalnya rumah sakit yang mana pegawainya bahkan pun kepalanya atau seluruhnya yang di situ ya yang beragama Islam, dia harus bijak sebenarnya. Kita jangankan masalah penempatan di dalam kayak tempat tidurnya bagi yang sakit. Kita ambil contoh untuk kita membangun WC saja. Jangankan masalah itu, kita WC saja. WC kalau kita bagi yang tahu, kalau belum membangunnya, kita harus tahu, harus bijak. Arah klosetnya itu kemana? Jangan sampai kita menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Kita harus bijak itu. Nah, jadi harus tahu. Jadi mau tidak mau. Apalagi yang rumah sakit. Ya. Apalagi yang rumah sakit, jadi mau tidak mau ini mungkin kita harus bijak sebagai, mungkin tanggung jawabnya yaitu bisa dikatakan orang-orang yang disitulah tanggung jawabnya. Mau tidak mau harus ngadep kiblat. Nanti arah tempat tidurnya itu memang pas apabila berbaring gitu kan. Nah, itu pas ngadap kiblat. Kalau dia berbaring ngadap mereng gitu kan ke kanan. Nah itu bisa diatur gitu. Saya kira itu mudah sekali diatur. Nah, tidak susah. Jadi harus mau tidak mau sudah. Kalau masalah ngadap kiblatnya. Cuman kalau masalah berdiri atau apanya itu ya semampunya tadi. Semampunya batas mana dia di dalam versi di dalam berdiri tadi. Atau pergerakannya tadi kan kemarin sudah kita bahas pergerakannya kan. Pas mau sujud gimana ya? Mau semampunya. Dia batas bergeraknya sujud. Cuman ulama sudah menentukan sebagaimana mungkin ya. Contohnya misalnya kalau sujud dengan ruku itu harus ada perbedaan. Berarti sujudnya lebih menunduk sedikit daripada ruku. Nah gitulah ya rinci-rinciannya terhadap masalah berdiri tadi. Itu di sholat fardu. Ya itu di sholat fardu. Nah jadi di sini katanya wa ma law khafa sukutu law shalla qa'iman wa ma law shalla jama'atan ajaza 'anil qiyami wa la ya'juz anhu munfaridan wa shalla jama'atan qa'idan bila i'adatin wa in kana al-infiradul afdal. Nah ini ada sedikit gambaran atau masalah. Kitanya di sini law shalla jama'atan ajaza 'anil qiyami wa la ya'juzu anhu munfaridan wa yusalli jama'atan qa'idan bila i'adatin wa in kana al-infiradu afdal. Jadi ada gambaran misalnya ada orang sholat kalau berjamaah dia tidak mampu berdiri.
Tapi pas ketika sholat sendirian mampu berdiri. Nah, ini gimana? Ini contohnya ya kira-kira bagi yang mungkin sudah ada sakit atau yang tua renta, kadang kan kalau jamaah itu lama. Nah, kalau jamaah itu lama, kalau sholat sendirian tidak ada terlalu makan lama waktunya gitu kan. Nah ini gimana? Katanya payusolli jama'atan qaidan bila iadah. Tidak apa-apa katanya. Sholat sendirian berdiri sanggup. Sholat jamaah tidak sanggup berdiri, duduk. Yang mana yang lebih diutamakan? Sholat berjamaah. Tetap, Masya Allah. Inilah menandakan keutamaan atau begitu ya lebih diutamakan yang namanya berjamaah. Sekalipun satu rukun ini lemah, pada ketika saat kita melaksanakannya pada berjamaah tetap diutamakan jamaah. Walaupun sholat sendirian mampu berdiri pada rukun itu. Jadi kita memang tidak bisa menyepelekan yang namanya berjamaah ini. Jadi kalau gambarnya seperti ini, tetap jamaah diutamakan. Sekalipun dia sholatnya duduk, tidak mampu berdiri. Walaupun sholat sendirian tadi mampu berdiri, nah itu tidak masalah. Nah itu. Cuman bagaimana kalau dia sholat sendirian cuma berdiri, tidak masalah juga. Ini dari ukuran keafdolannya saja, atau dari segi utama mana yang lebih utama, mana yang tidak. Itu saja. Terus wa kharaja biqaulihi fil fardi, dan keluar dari kategori salat wajib itu apa? An-naflu, yaitu salat sunnah. Kalau salat wajib apapun itu jenisnya, bagaimanapun, batas manapun kemampuannya, harus dia melaksanakan batas manapun kemampuannya di dalam berdiri. Kalau sholat sunnah tidak. Kalau sholat sunnah, fa innal qiyama fihi mandubun la wajibun. Maka sesungguhnya berdiri di sholat sunnah itu hukumnya wajib, hukumnya sunnah. Yang berdiri tadi kalau di sholat fardu tadi wajib, nah ini kalau di sholat sunnah dia sunnah hukumnya. Fa yajuzu walau lil qadiri. Boleh sekalipun dia mampu. Nah itu tuh. Kadang mungkin kita ini datang suasana capek atau litak nian lah kalau bahasa gitu tuh kan. Pokoknya balik dari kerja pokoknya macam-macam lah. Ya. Nah itu tidak masalah. Ya. Iya, nah itu makanya tadi kan ada sebab musababnya yang mana diuzurkan untuk berdiri tadi kan. Bukan salah satunya saja yang tidak mampu berdiri duduk, tidak mampu duduk baring itu hanya yang sakit saja, tidak. Bahkan salah satunya sebab seperti musafir apabila di dalam pesawat atau bus atau mobil atau apapun itu, ya. Itu termasuk juga. Itu termasuk. Dan itu kalau misalnya sebab yang seperti musafir itu, apabila memang tidak ada waktu lagi. Misalnya kita nunggu sopir tak berhenti-berhenti, Masya Allah. Ini terkadang itu kan ada itu, ngejar target sampai jam harus sekian, ya, tak mikir lagi sudah sholat apa segala macam. Ya, tak berhenti-berhenti. Kita nunggulah. Oh, tahu-tahu ya Allah, waktu udah keluar ini. Hal yang seperti itulah baru diuzurkan sholat dalam keadaan apapun. Oh, jadi pertanyaannya mana diutamakan jamak atau tidak? Kalau dalam musafir tetap diutamakan jamak dan qashar. Karena itu sudah
dapat keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa keringanan? Karena kita musafir itu dalam keadaan susah. Ya. Ada sebagian hadis menyebutkan diriwayatkan katanya as-safaru qit'atun minal adzab. Safar itu adalah sebagian daripada azab. Karena segala sulit, kebutuhan sulit, tidak ada. Jadi itu ya bagaimanapun ya kita kadang walaupun semangat, terkadang kita kan ada, masya Allah, jiwa semangatnya, tidak mau, pokoknya tidak mau qasar, tidak mau jamak, pokoknya sholat sempurna, ada masalah juga. Cuman kalau dari sisi mana yang lebih diutamakan? Diutamakan jamak atau qasar. Nah, jadi kalau untuk sholat sunnah itu boleh duduk, misalnya sholat sunnah apapun. Jadi yang bersifat sunnah sudah apapun sunnah boleh duduk. Sunnah qabliyah, ba'diyah kadang boleh. Wal ittija'u fihi, bahkan baring pun juga boleh. Masya Allah. Cuman perbedaannya hanya pahalanya saja. Pahalanya orang yang sholat sunnah dengan berdiri dan tidak berdiri pasti berbeda. Itu saja. Sholat tetap sah, hanya saja derajat pahalanya berbeda. Itu saja. Kecuali yang sama, yang ini duduk, yang ini berdiri, cuman yang duduk tadi memang tidak ada kemampuannya. Berarti sama derajatnya dengan yang berdiri. Cuman ini mampu, cuman duduk. Ini mampu juga berdiri. Nah, ini beda. Nah, itu saja perbedaannya. Wal ittija'u la al-istilqa'u lil qadiri. Nah, tidak juga apa? Istilqa. Yang mana berbaring ya, apa? Menghadap seperti ini tadi yang kemarin dicontoh seperti itu, ya. Ittija', kalau ittija' itu yang baring mereng. Batas itu saja tadi yang dibolehkan. Cuman kalaulah yang lurus, baring mereng tidak sanggup kan? Istilqa'nya menghadap kiblat yang kayak dicontoh kemarin itu, ngadap kiblat ininya maksudnya kan? Tidak mampu mereng, itu tidak ada, dimaafkan di situ. Ya cuman hanya batas itu saja. Terus katanya fala yajibul qiyamu fin nafilati, tidak wajib berdiri pada salat sunnah. Bal yajuzul qu'ud, bahkan boleh duduk. Walahu nisful ajri. Orang yang mampu cuman dia duduk, nisful ajri, setengah pahalanya daripada orang yang berdiri. Wa kadzalikal ittija', dan begitu juga orang yang salat baring miring tadi. Pahalanya gimana? Walahu rubu'ul ajri, lebih kurang lagi. Seperempat. Yang duduk setengah, yang baring tadi ya seperempat, berkurang lagi. Pokoknya itulah. Ya, cuma salat tetap sah. Wala yajuzu istilqa'u fin nafilati lil qadiri 'alal qiyami awil qu'udi awil ittija'i katanya. Dan tidak boleh istilqa yang kayak itu tadi, menghadap tadi, fin nafilati di dalam salat sunnah lil qadiri bagi yang mampu berdiri, alal qiyami awil qu'udi awil ittija'i, bagi yang mampu juga duduk dan berbaring. Nah, itu ya yang berkaitan dengan rukun yang ketiga di dalam pembahasan rukunnya sholat, yaitu berdiri jika mampu. Di sini, nih dibahas juga masalah tadi, pertanyaan yang berkaitan dengan pertanyaan tadi, sholat fardu yang mana boleh duduk. Nah ini dia. Mata yajuzul qu'udu fi sholatil fardi. Kapan boleh duduk pada sholat fardu? Pertama dijelaskan juga sini. La yajuzu lahu al-qu'udu fil fardi illa idza ajaza anil qiyami. Katanya tidak boleh duduk di sholat fardu illa idza ajaza anil qiyami, kecuali apabila tidak ada kemampuan di dalam berdiri. Jadi bagaimanapun apapun, jadi
Definisinya tidak mampu, bukan sakit aja. Seperti contohnya di safar tadi, itu kan? Nah, kan sulit tuh. Pesawat kalau yang ya, yang ekonominya ya, kelas ekonominya, masya Allah, sempit. Kadang untuk nyolor kaki aja tidak ada apa ya, tidak ada tempat. Kecuali kelas VIP-nya, masya Allah. Ya masya Allah, kalau VIP-nya bisa luas masih enak. Itu pun kadang sulit juga kita berdiri, kadang itu kan, ya sulit. Bahkan kita tidak tahu juga kadang ukurnya kan. Nah, pokoknya intinya kalau ada ketidakmampuan di dalam berdiri tadi, apapun itu sebabnya, sakitkah atau seperti musafir itu tadi, nah itu boleh duduk sholatnya. Jadi katanya di sini apa? Dhabitul ajzi. Maksudnya batasan yang dikatakan tidak mampu. Antal haqahu masyaqqatun syadidatun. Yang mana lemahnya itu atau ketidakmampunya itu sulit memang dikerjakan. Nah, itu maksudnya. Memang tidak mampu sama sekali. Bihaisu yakhafu minha mahzur tayammumi. Nah, apa katanya? Dengan sekira ditakutkan daripadanya apa? Terjerumus kepada tayammum. Kaziyadati maradin au bud'i syifain. Nah, di sini itu salah satunya ini ya yang dikatakan tidak mampu. Au hudusi syainin fahisin fi udwin zahirin, atau misalnya terjadi sesuatu yang membuat fatal terhadap jasadnya tadi. Misalnya kalau dipaksa berdiri bisa jadi ini sakitnya terpanjang atau bisa jatuh atau apalah gitu misalnya. Nah, itu juga termasuk. Nah, pokoknya seperti itu, mendekati itu. Au faqdi manfaati udwin, atau hilang kemanfaatan anggota badan tadi misalnya, ya seperti itulah, memudaratkan artinya. Pokoknya secara umumnya memudaratkan kembali kepada seseorang itu tersebut. Nah, itu boleh duduk. Au kanat masyaqqatun la tuhmalu adatan, atau misalnya kesulitan itu tidak membawa secara adat. Nah, itu juga. Wa innam ramli yajuzu lahu ayyajlisa idza lahiktuhu masyaqqatun tudhibal khusyu' khilafan li Ibnu Hajar. Ya. Kalau di sisi, jadi kita ini ada dua pendapat ulama. Masalah yang berkaitan dengan kekhusyukan. Itu dia. Katanya apa? Di sisi Imam Ramli dulu. Itu sudah kita cerita, Imam Ramli salah satu ulama di Mesir itu dulu, dari kalangan Imam Syafi'iyah juga. Beliau berpendapat katanya yajuzu lahu ayyajlisa, boleh duduk, salat duduk di salat wajib tadi. Idza lahiktahu masyaqqatun tudhibal khusyu'. Kalau misalnya apa? Kalau dia bersikeras untuk berdiri, cuman mengakibatkan hilang khusyuknya. Ini dia. Kalau dia duduk, tenang sholatnya. Rata-rata rasanya kalau ditanya seperti itu. Ya, apalagi yang berimam dengan jamaah yang imamnya lama misalnya, masya Allah. Ya, seperti kayak Ramadan, bulan Ramadan ya. Di sebagian tempat apa namanya? Salat tarawihnya target berapa? Satu salat itu 1 juz misalnya, masya Allah. Ya, ini contoh saja. Walaupun ini salat sunnah misalnya. Di sisi Imam Ramli, sekalipun misalnya ini salat fardu, salat wajib, boleh dia duduk salatnya. Kalau misalnya dia berdiri, itu mengakibatkan hilang khusyuknya. Jadi nampaknya Imam Ramli ini
lebih memilih kepada ya atau condong kepada hati, maksudnya kekhusyukan. Soalnya memang tidak salah, kita tidak menyalahkan, karena itu ya kadar atau nilai diterimanya sholat kita. Kadar nilai diterimanya sholat kita itu tergantung kekhusyukan di dalam sholat kita. Makanya Imam Ramli berpendapat seperti demikian. Boleh katanya. Khilafan li Ibnu Hajar, berbeda pendapat dengan Imam Ibnu Hajar. Kalau Ibnu Hajar enggak, tetap katanya nak hilang khusyuk kah, nak ada khusyuk kah, kalau selagi mampu berdiri, berdiri, karena ini wajib soalnya, apalagi di salat fardu wajib. Kaifiyatu salatihi idza ajaza anil qiyami, cara solatnya bagi yang lemah daripada berdiri. Pertama, yusolli qa'iman munhaniyan. Masya Allah. Yaitu apa? Ini cara-cara bagi orang yang tidak mampu berdiri. Pertama katanya, sesuai urutan, tingkatan. Yusolli qa'iman munhaniyan. Solat berdiri cuma munhanian. Munhanian ini gimana? Agak nunduk sedikit. Ini kadar-kadar semampunya lah berarti ini. Itu tingkatan pertama. Agak nunduk sedikit. Hampir mirip, ya kira-kira seperti rukuk lah. Cuman tidak sampai derajat rukuk. Terus yang kedua, fa'in ajaza sholla ala rukbatayhi. Kalau tidak mampu nunduk juga misalnya dikit, sholat ala rukbatayhi seperti orang ruku. Rukbatai dua lutut. Jadi ya seperti orang ruku. Masya Allah, ini ya derajat yang memang betul-betul tidak mampu atau bungkuknya ya. Jadi seperti itu. Fa'in ajaza sholla qa'idan. Yang ketiga derajatnya yang duduk ini ternyata bukan tak mampu berdiri langsung duduk dah. Ya, kebanyakan kita tak mampu berdiri langsung duduk ya. Itu kebanyakan kita biasanya. Ternyata ini derajat yang ketiga, baru duduk. Jadi sebelum itu dua harus dilihat dulu. Pertama harus ya bungkuk sedikit katanya. Kalau tak mampu juga bungkuk sedikit seperti orang ruku ala rukbatayhi. Kalau tak mampu juga seperti orang ruku, baru duduk. Fa'in ajaza sholla qa'idan, baru duduk salatnya. Wal afdalu ayyakuna muftarishan. Ini dia. Orang yang duduk, solat yang duduk tadi, bagaimana yang afdolnya? Apakah di atas kursi? Muftarisan, duduknya iftiros. Duduk iftiros ini gimana? Duduknya seperti tahiyat awal. Ini yang afdol. Bukan berarti maksudnya tidak boleh pakai kursi, tidak ada. Maksudnya ini yang afdol bagi orang yang sholat duduk. Jadi duduk iftiros. Iftiros itu duduk tahiyat awal. Itu dia. Terus kalau tidak mampu juga itu cara-caranya, tingkatannya ya. Fa'in ajaza sholla muttaji'an wal aula ala jambihil aiman. Kalau misalnya tidak mampu juga duduk tadi, baru sholat baring. Wal aula ala jambihil aiman. Yang lebih utama itu baring itu tadi. Baring sebelah kanan kita. Sebagaimana sunnah di dalam tidur tadi. Sunnah dalam tidur. Itu derajat-derajatnya. Kalau tak mampu juga, fa'in ajaza shalla mustalqiyan ala qafah wa yu'mi'u bi ra'sihi inda ruku'i wa sujudihi. Kalau tak mampu juga baru nyelentang tadi. Nyelentang tadi kan, dan kepalanya harus naik sedikit.
Nah itu dia. Wa yu'mi bi ra'si inda ruku'ihi wa sujudihi. Dan pergerakannya itu harus apa? Harus dikadar dengan kepalanya tadi. Kalau orang yang tidak mampu sholat baring miring, nyelentang, ya, terus kepalanya angkat sedikit dengan bantal. Jadi pas bergerakan antara ruku sama sujud itu harus bedakan. Ruku agak apa sedikit, terus sujud agak dalam sedikit, agak naik sedikit kepalanya, seperti itu. Fa'in ajaza au ma'a bi ajfanihi, masya Allah. Kalau tidak mampu juga, di kitab Nailur Roja itu kan syaratnya tidak mampu nyelentang dan mengangkatkan kepala tadi, itu kakinya. Kakinya yang menghadap kiblat. Terus yang bergerak apa? Kepala tak mampu. Bi ajfanihi, matanya. Ya, matanya yang bergerak. Allahu Akbar. Nah, gitu. Yang ketujuh, fa'in ajaza ajra arkani sholat ala qalbihi. Kalau tak mampu juga, mata juga tak mampu, ajra arkanas sholat ala qalbihi, maka ya di dalam hatinya itu menjalankan seluruh rukun-rukun sholat itu tersebut. Itu derajat tingkatan-tingkatan di dalam rukun yang ketiga, rukun sholat, yaitu berdiri. Ini ada masalah sedikit katanya. Mas'alatun law shalla qa'idan summa amkanul qiyam ba'dal ajzi, hal yajibu 'alail qiyam am la? Nah, ini pertanyaan, bukan dari jamaah, langsung dari kitab. Katanya apa? Ada seseorang yang sholat duduk. Sholat duduknya memang karena uzur, tidak mampu. Setelah ketidakmampuannya itu, setelah di pertengahan sholat hilang, maksudnya masya Allah, penyakitnya atau apapun itu, ketidakmampuannya itu hilang, mampu berdiri. Hal yajibu alaihil qiyam amla, apakah wajib dia berdiri atau tidak? Nah, ini gimana? Pertengahan sholat mampu, awal tadi tidak mampu. Ini gimana? Yajibu alaihil qiyam, wajib. Alaihil qiyam, balik lagi berdiri, wajib. Kadang tuh mampulah berdiri. Ada sebagian itu ya ada masa-masanya. Kadang tuh kan ya, misalnya kadang ada yang lah tua, pas awal berdiri mampu, Allahu Akbar, mampu. Cuman dia sudah standby kursi. Kita waktu itu sering, waktu Al-Fakir, waktu saya dulu waktu di belajar di Yaman itu, banyak saya lihat itu masya Allah yang sudah pakai tongkat, bungkuk-bungkuk, bersikeras tetap pergi ke masjid. Bukan hanya untuk salat, terkadang masya Allah di sana itu, ya, hadir majelis, hadir apa, masya Allah. Saya perhatikan itu standby, ya, kursinya standby. Bila dia mampu, dia berdiri. Bila tak kuat lagi, duduk dia. Kagetlah, sudah enak duduk lama, ada sekira kekuatan lagi, berdiri lagi. Begitulah seterusnya. Ya. Tapi, nah ini kebalikannya. Cuman kalau misalnya pas ketika dia mampu, tahu-tahu biarlah sekaligus saja. Ya. Lah sudah duduk, kemudian ada lagi tenaga, ya, untuk berdiri, tahu-tahu dia tidak berdiri, sekalianlah duduk aja lah, malas, ya. Nah, ini batal sholatnya, tidak sah, ya, harus wajib berdiri lagi. Kalau tidak, batal sholatnya. Wa kadzalika in kana muttaji'an summa amkanul qu'ud. Begitu juga kalau baring. Dia tadi sholatnya baring, kemudian mampu duduk. Kalau pas mampu, walaupun misalnya pas lagi ruku, lagi apapun itu di pertengahan sholat. Au sholat mustalgian summa amkanahul ittija'. Atau dia sholat lagi nyelentang, mampu dia berbaring miring menghadap kanan, menghadap kiblat, begitulah seterusnya. Nah, itulah yang berkaitan dengan
berdiri bagi yang mampu pada solat fardu. Jadi ada perbedaan dua kita pelajaran kita di rukun yang ketiga ini. Yang solat wajib itu wajib berdiri, kecuali sunnah. Kalau di dalam sunnah, walaupun ini rukun solat, tapi di dalam solat sunnah itu tidak wajib berdiri. Boleh saja duduk, hanya saja pahalanya saja berkurang daripada yang berdiri. Nah, wallahu alam. Nah, sebelum kita terus ke rukun yang keempat, yaitu membaca surah Al-Fatihah. Mungkin ada pertanyaan masalah tadi pembahasan kita? Hah? Oke. Masya Allah, ya. Sejauh mana tingkat kerapatan ini tadi? Setelah itu, ini ada salat berjamaah. Ya. Tapi beliau di luar shop. Tidak gabung dengan shop. Iya, iya. Hukumnya apa? Oh, itu makruh. Iya. Pertanyaannya masalah lurus dan merapatkan. Kata si imam, istau atau sawu sufufakum, luruskan, wa'tadilu, ya, dan rapatkan sufufakum, saf kalian. Fa inna taswiyatu sufuf min tamamis shalah. Maka sesungguhnya lurus rapatnya saf itu salah satu kesempurnaan salat. Adapun menyendiri tidak bergabung terhadap saf itu, ya, itu hukumnya makruh. Terpisah dari jamaah. Kalau dalam sholat itu hukumnya makruh. Kalau sudah makruh ya ada pahala jamaahnya. Itu saja. Ya. Rapatnya itu bahu kita. Ya, bahu kita. Nah, itu rapatnya. Kalau lurusnya itu tumit kita. Tumit. Ya, bukan ujung jari kaki, bukan. Jadi tumitnya lurusnya kita. Itu bahu. Nah. Ya, Ustaz, apa? Anak kecil. Ya. Iya. Pertanyaannya kan misalnya anak kecil pun atau bukan anak kecil misalnya, enggak? Yang asalnya ada kan? Asalnya ada. Cuman insya Allah ini kayak kita akan bahas di masalah jamaah juga nanti. Terus keluar, ya kita tutup, bergeser. Yang di belakang maju atau yang di samping tutup. Pergerakan yang benar gimana? Ya, tidak boleh lebih daripada 2 langkah secara berturut-turut. Ya, atau 3 lebih maksimalnya. Kalau biasanya kita itu ini kan, ada macam-macam orang. Saya perhatikan macam-macam, masya Allah. Asalkan tidak boleh lebih aja daripada 3 atau sampai 3. Ya, ada yang macam ini. 1, diam dulu dia. 2, diam dulu. 3, seperti itu. Itu jarang saya lihat. Yang biasanya gimana? 1, 2, diam dulu. Itu sudah dikategorikan 2 pergerakan, 2 langkah. Jadi tidak lebih. Baru langkah lagi, 1, 2. Gitu. Cuman 1, 2, 3 itu ya. Ya. 1, 2, 3 itu ya, sampai itu bisa batal sholat kita. Cuman kalau pakai jeda tadi, berhenti, itu tidak dikategorikan langsung. Yang langsung bilangannya itu apabila tidak ada jeda lagi, berhenti lagi. Ya, 1, 2, 3. Oh, tambah lagi menyesuaikan kaki yang 1, 4. Nah, ini sudah batal sholatnya. Jadi yang afdol itu gimana? 1, 2. Berhenti dulu. 1, 2. Nah, itu. Jadi masih dikategorikan sampai 2. Begitu juga ke samping sama halnya. Ini yang maju dari belakang ke depan. Yang ke samping juga sama.
Samping 1, 2. 1, 2. Ada. Itu aja. Sejauh manapun harus, ya harus dilengkapi. Itu sunnah daripada kesempurnaan. Sekalipun tidak apa, sholat tetap sah. Bahkan kita misalnya berjamaah, imam di mihrab, makmum di situ, berdua aja itu sah, ya. Asalkan antara makmum sama si imam itu tidak penghalang, yang mana penghalang itu memang tidak bisa bisa menghantarkan ke imam tadi, itu masalah. Kecuali yang mana antara imam dan makmum itu memang ada penghalang, dinding mati misalnya, itu tidak bisa berjamaah seperti itu. Ya, tetap sah. Hanya saja itu kesunahan dan kesempurnaan di dalam sholat berjamaah. Itu insya Allah kita akan bahas di bab jamaah nanti. Nah, insya Allah ada lagi waktu, masih ada. Ya. Oke, ada lagi perkiraan masalah berdiri. Koma. Iya. Kita lihat koma. Nah, itu makanya. Yang jelas kita seperti orang koma. Itu wallah alam, itu saya tidak pernah merasa koma. Ya. Cuman setahu kita, koma itu sadar atau tidak? Saya dapat kabar ya, masih dengar-dengar gitu kan, dengar-dengar aja. Ada sebagian yang memang badan tidak sadar, cuman maksudnya zohirnya tidak sadar, cuman dia bisa mendengar, tahu gitu kan, apa segala macam. Itu masih wajib. Iya, masih wajib. Pokoknya selagi hatinya itu masih sadar, hatinya masih wajib untuk melaksanakan sholat. Bagaimana sholatnya? Ya sudah, sholat dari hati itu aja sudah. Ya, kita yang tahu wudukan. Nah, itu saja. Ada lagi kira-kira? Kita sering lihat ada orang tua yang orang kecil, Ya. dipaksakan memisah pertama. Dan kecil belum balik balik. Iya. Ya, itu makanya kalau urutan soft itu kage insya Allah juga dibahas dengan di masalah jamaah. Cuman tetap kalau secara berurutan keafdolian susunan di dalam berjamaah, tetap kita mengutamakan yang sudah baligh atau yang sudah mukallaf. Mukallaf lebih sempurna. Mukallaf yang mana? Yang mana sudah dibebankan akan sholat. Nah, jadi itu yang diutamakan. Ya. Kalau kita ini aja, saya perhatikan kita ini aja. Kalau saya perhatikan itu di Timur Tengah itu, ya, tidak ada dia mengutamakan anak-anak suruh ke depan. Tidak ada. Tidak ada. Ya. Apalagi yang bersifat kadang main-main mengganggu atau apa itu lebih afdal. Ya, kita suruh belakang saja. Bukan berarti kita tidak bawanya ke masjid sama sekali. Tidak, bawa ke masjid sebagai pendidikan bagi dia dan mengambil contoh. Nah, cuman kalau masalah soft tadi suruh dia di belakang. Ya, itu yang lebih sempurnanya. Ya. Bahkan tidak mengganggu kita di dalam pelaksanaan sholat itu tersebut. Bahkan ganggu kehusukan kita kadang itu. Ya, itu makanya. Ada lagi? Kira-kira. Masya Allah. 2 menit lagi. Oke, Ustaz Ihsan ada penambahan? Oke, taib. Kita masuki saja dulu walaupun waktunya sedikit. Nah, kita masuki rukun sholat yang keempat, yaitu membaca surah Al-Fatihah. Wah. Di dalam surah Al-Fatihah ini banyak sekali yang harus kita perhatikan. Apa? Ar-rabi'u qira'atul Fatihati.
Yang keempat, rukun solah daripada yang keempat ialah membaca surah Al-Fatihah. Nah, ini kalau dikategorikan termasuk daripada golongan rukun qauli, yaitu rukun perkataan yang harus dibaca dengan lafaz. Yang harus dibaca dengan lafaz dan dengan benar dari segi penyebutan hurufnya, dan apalagi tajwidnya. Nah, ini banyak yang terkait. Katanya di sini apa? Wa tajibu fi kulli rak'atin sawa'un kanat salatu fardhon aw naflan. Wajib dibaca setiap rakaat biarpun itu salat sunnah biarpun itu salat wajib. Alal imami wal ma'mumi wal munfaridi, atas imam dan makmum, dan begitu juga salat sendirian wajib dibaca. Dan sesuai dengan syarat-syaratnya yang berikut, itu syarat Al-Fatihah isna asyara, yaitu ada 12 syarat. Nah, baru dikatakan sah membaca solatnya di dalam surah Al-Fatihah itu tersebut. Itu insya Allah kita akan bahas di pertemuan akan datang.